Cerita dilanjutkan orang yang tadi di belakang mereka kemudian berkata, bagus, jadi kali ini kau tidak kabur. Mendengar itu Gucun pun menoleh dengan terkejut. Dan orang tersebut mencoba menggenggam kepala Gucun dengan kepalan tangannya. Menyaksikan hal tersebut, Gucun bergumam dalam hatinya, aku harus bisa menahannya. Dan ternyata orang tersebut adalah kakek-kakek dan namanya adalah Tetua Li. Ia kemudian mengelus kepala Gucun sembari tersenyum. Dan Solah di sebelahnya pun jadi ikut kaget. Selamat kena prank, WWKWKWK, kukira tadi mau ditangkap, malah disayang, hahaha. Oke, lanjut. Tetua Li kemudian bertanya ke Gucun, ada apa kali ini? Bukankah kau akan selalu kabur tiap kali kau melihat Pak Tua ini? Sembari masih mengelus kepala Gucun. Gucun pun menjawab dengan polosnya, ada yang bilang kalau aku akan dipatahkan jadi dua kalau aku tidak datang kali ini. Mendengar itu Tetua Li jadi kaget, siapa yang mengatakan hal kejam begitu? Tetua kedua, ujar Gucun dengan singkat. Oh iya, tetua kedua itu adalah Tetua Li ini ya guys. Oke, lanjut. Tetua Li kembali tersenyum, oh, kau sekarang juga membalas ucapanku? Aku mau muntah, ucap Gucun. Kemudian ia bergumam dalam hati. Tetua kedua selalu menaruh perhatiannya kepadaku. Tapi kurasa mungkin itu karena aku adalah putra sematawayang pemimpin klan. Melihat kedekatan Tetua Li dengan Gucun, Solah berkata dengan semangat. Wah, sembari tersenyum, ada beruang. Beruang itu lezat, loh. Kuda juga. Mendengar itu Tetua Li menatapnya dengan muka yang menakutkan. Melihat Tetua Li begitu Solah jadi takut. Lembut pepenya. Yang? Tetua Li kembali menatap Solah dengan sangat tajam dan seram. Sampai-sampai mewek gak tuh Solah dibuatnya, WKWKWK. Sambil menangis Solah masih lanjut berkata, Penya. Yang? Kemudian ia bersembunyi di belakang Gucun. Aku akan berhenti makan beruang. Melihat Solah yang ketakutan, Gucun pun menegur Tetua Li. Tetua, kau bisa menakuti orang lain dengan tatapanmu barusan itu. Tetua Li pun menjawab, kau membuatku khawatir. Sembari tersenyum dan menunjuk ke arah Solah. Apa anak itu adalah selirmu? Mendengar itu Gucun kemudian menjelaskan tentang Solah. Apa maksudmu tetua? Lihat pakaiannya. Dia adalah pelayanku. Sembari memasang muka kecewa Tetua Li berkata, okelah. Terserah kau saja. Cih, membosankan. Oh iya, besok adalah majelis Dragon Terpadu. Meski kau cuma seorang penonton, sebaiknya kau tidur sekarang, karena kau masih perlu ambil bagian di acaranya. Solah kemudian pergi menjauh. Kemudian ia menyuruh Gucun ikut juga. Cepat! Sebelum dia memakan kita. Melihat Solah seperti itu, Gucun pun ikut pamit pergi. Iya, selamat malam, tetua kedua. Sembari pergi meninggalkannya. Tetua Li kemudian berkata kepada Gucun, dan juga. Gucun pun menoleh ke arahnya. Melihat Gucun yang tak kunjung pergi, Solah kemudian berkata, Tuan muda, cepatlah, ungkap Solah. Tetua Li melanjutkan perkataannya. Sembari tersenyum dengan saikonya. Kalau kau kabur, kau tahu kan? Ia ungkap Gucun menimpali. Tetua Li pun juga akhirnya pergi. Solah bertanya ke Gucun, apa kakek beruang itu akan memakanmu? Dia akan mencekikmu duluan, ujar Gucu. Wah! Ungkap Solah yang masih takut. Sembari pergi Tetua Li bergumam dalam hatinya. Sudah kuduga. Anak itu, ada yang aneh darinya. Singkat cerita, keesokan pagi pun tiba. Hari majelis Dragon Terpadu pun telah tiba. Banyak sekali orang-orang di sana sedang melakukan registrasi. Dari kejauhan Gucun yang melihat antrian yang panjang begitu. Sontak berkata dengan herannya kepada Mueon di sebelahnya.
Kukira acara ini akan dimulai di pagi hari, tapi kalau dilihat dari antriannya, maka sepertinya acara ini akan dimulai siang nanti. Sepertinya begitu, ujar Muyeon. Mereka yang dari berbagai macam klan di Shaanxi, atau orang yang bisa membuktikan identitas mereka, diizinkan untuk ikut acara ini. Tapi, tidak kusangka jumlah orangnya bisa sebanyak ini. Menjadi anggota Sword Unit itu sangat berharga, ujar Guchun. Itu benar, ungkap Muyeon. Solah kemudian menghampiri Guchun tetuan muda. Yang lebih penting, apa? Apakah kakek beruang itu akan memenggalku? Ungkap Solah sembari memeluk Guchun sebab ia yang masih parno atas kejadian kemarin malam. Kenapa lagi dia ini, ujar Guchun dalam hati. Solah kembali bertanya ke Guchun, apa kita tidak bisa menyuruhnya untuk hibernasi saja? Sekarang musim semi. Kalau kau setakut itu, maka sebaiknya kau diam saja di kamarmu. Tapi kakek menyuruhku untuk tetap bersamamu, ujar Solah membalas. Guchun kemudian bergumam dalam hatinya. Aku tidak bisa menyuruhnya membangkang dari perintah Sword Supreme. Kemudian untuk meredahkan ketakutan Solah, Guchun berkata sembari menunjuk Muyeon, tidak apa-apa, penjaga kita bisa mengalahkan kakek beruang itu. Solah pun kembali ceria. Wow, benarkah? Mendengar Guchun berkata begitu, Muyeon pun bertanya ke Guchun dengan berbisik. Kakek beruang? Siapa itu? Tetua kedua, ungkap Guchun dengan singkat. Tetua kedua? Bagaimana mungkin aku bisa melawan tetua kedua? Terlebih lagi, kau harus memanggilnya dengan lebih hormat. Tuan muda. Dengan isengnya Guchun kemudian berkata kepada Solah, sepertinya tidak ada pilihan lain. Solah, kita perlu mempersembahkan kepalamu kepadanya. Mendengar itu Solah jadi terkejut ketakutan sembari menangis. Solah berkata, Solah tidak setuju dengan itu. Hiye, hari ini Solah akan mati. Kalau semuanya akan bahagia dengan kepala Solah. Tenanglah, aku cuma bercanda kok, ungkap Guchun. Tapi Solah tak mendengar. Solah pun masih menangis, tuan muda. Kepala Solah akan dipenggal hari ini. Kubilang aku sedang bercanda saja kok, ungkap Guchun yang merasa bersalah sebab telah membuat Solah menangis. Sembari kesenangan karena tak tahan dengan sebuah gerobak makanan di dekat mereka, Solah kemudian berkata, kakek bilang hantu yang mati dalam kondisi kenyang akan terlihat lebih menawan. Sembari menunjuk gerobak di sana, apalagi jika makanan terakhir mereka itu adalah dimsum. Fiuh, ungkap Guchun dengan lega. Muyeon yang melihat itu bertanya ke Guchun, kau memperlakukannya dengan baik. Siapa? Maksudmu? Dia sembari menunjuk Solah yang berada di dekat gerobak. Ia sudah ngiler pengen makan. Iya, pelayan Wai, ungkap Muyeon. Dengan sedikit bingung Guchun kemudian menjelaskan, memperlakukannya dengan baik? Kau tidak lihat barusan? Seorang pelayan yang memintaku untuk membelikan dimsum untuknya. Tapi dalam hati Guchun bergumam. Ini karena aku tidak mengerti cara meladeninya saat dia terus menghampiriku di kehidupan sebelumnya. Guchun kemudian lanjut berkata ke Muyeon, dia itu tidak mengerti apa arti pelayan itu. Tapi kau tetap membelikan untuknya kan? Muyeon tersenyum menggoda Guchun. Guchun berusaha menjelaskan itu. Sembari berpikir. Melihat Guchun tak bisa menjawab pertanyaannya. Muyeon kemudian berkata, kau memang berbeda dari rumor-rumor yang beredar. Sepertinya aku memang tidak boleh percaya dengan sebuah rumor tentangmu. Jadi aku masih harus belajar lebih banyak lagi. Mendengar itu Guchun kembali berkata, kau terlalu overthinking perihal masalah dimsum ini, Muyeon. Tunggu, rumor apa? Sudah berapa lama sejak kau menjadi pengawalku? Yah, baru 2 minggu terakhir kurasa, ungkap Muyeon. Mendengar itu Guchun pun bergumam dalam hati.
Dia pasti ditugaskan sesaat sebelum aku regresi, makanya dia mengatakan itu. Aku tidak tahu siapa yang beruntung di sini. Aku atau... Tiba-tiba terdengar seseorang berteriak Nona. Mendengar itu Gucun dan Mueon, terutama Gucunnya, jadi kesal. Bikin kaget aja. Pelayannya itu kemudian kembali memarahi nona mudanya. Kamu tidak boleh berkeliaran secara sembrono begini. Kamu salah besar. Majelis Dragon Terpadu sedang berlangsung. Jadi apa yang akan terjadi saat ada orang-orang klanku di sini? Ungkap nona muda tersebut kepada pelayannya. Mendengar gadis itu berkata, Gucun jadi teringat seseorang. Ia pun bergumam, suara itu kenapa terdengar sangat familiar ya? Mustahil, jangan-jangan dia. Dengan cemas pelayannya kembali menasehatinya, oleh karena itulah aku khawatir, bagaimana jika kamu tidak sengaja berpapasan dengan pewaris klanku di sini? Mendengar ucapan pelayan tersebut, Gucun kembali bergumam. Apakah? Mana mungkin? Kan ada banyak pria di klanku. Mendengar pelayannya berkata begitu, nona muda tersebut membalas, itu tidak mungkin akan terjadi. Ada banyak orang di tempat ini. Mendengar nona muda berkata seperti itu, Gucun jadi kaget. Lalu ia bergumam dalam hatinya, kok kedengarannya bahaya? Ya, jadi ayo, ungkap nona muda tersebut kepada pelayannya. Kemudian ia menoleh ke arah Gucun yang berdiri bersama Muyeon, melihat ke arahnya. Melihat itu nona muda tersebut jadi sedikit kaget bersama dengan pelayannya. Mereka pun berpapasan dengan Gucun dan Muyeon pun akan lewat saja dengan sedikit canggung. Nona muda dan pelayannya pun lanjut pergi. Sembari pergi, nona muda tersebut masih menatap ke arah Gucun dan Muyeon dengan cemas. Kemudian setelah hampir berpapasan, Muyeon kemudian berbisik ke telinga Gucun, whisper kayak gitulah bunyinya, wk. Ok lanjut. Tuan muda, raut wajah nona yang di sana beserta pengawalnya tadi terlihat seperti orang yang habis melihat monster mengerikan. Apa kau kenal dengan mereka, saut Gucun? Sedangkan nona muda tadi yang melihat Gucun jadi ketakutan. Di sisi Gucun pun bergumam, mana mungkin aku bisa lupa. Rambut yang terurai ke bahunya dan tatapan mata hitamnya itu, cincin di jarinya, mengandung simbol yang muncul saat diperiksa lebih dalam. Tapi, bagiku, yang tahu ini semua, nilai cincin itu sudah tak asing bagiku. Itu adalah klan Hebi Peng, mantan tunanganku, dan Sen pun kemudian flashback masa lalu Gucun dengan nona muda tadi. Nampak nona muda tadi berpakaian dengan sangat cantik nan anggun, tapi mukanya nampak lesuh. Dan sekarang sedang bertemu dan berbincang dengan Gucun di sebuah ruangan di kediaman nona muda tersebut.